Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadula Ulfanuriatun, mahasiswi Stikes Tarumanegara, Prodi S1 Keperawatan dengan NIM 22231036. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang tugas agama. Materinya terdiri dari keluarga berencana atau KB, bayi tabung, cloning, inseminasi, aborsi, dan eutanasia. KB atau keluarga berencana. KB adalah suatu usaha untuk menjarangkan atau merencanakan jumlah dan jarak kehamilan dengan menggunakan alat kontrasepsi. Tujuan dari KB adalah untuk menciptakan keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera, menekan angka kematian ibu dan bayi, serta menekan jumlah penduduk. KB mempunyai beberapa manfaat, antara lain menjaga kesehatan ibu dan bayi, mendorong kecukupan ASI dan pola asuh bagi anak, mencegah kehamilan yang tidak terencana, mencegah penyakit menular seksual, menurunkan angka kematian ibu dan bayi, serta membentuk keluarga yang berkualitas. Terdapat macam-macam alat kontrasepsi pada KB. 1. Pil KB. Pil KB adalah yang paling umum digunakan. Pada pil KB mengandung hormon progestin dan estrogen untuk mencegah terjadinya ovulasi. 2. Kondom pria. Kondom pria biasanya terbuat dari bahan lateks dan bekerja untuk menghalangi sperma yang masuk ke vagina menuju sel telur. Ketiga, suntik KB. Suntik KB mengandung hormon progestin yang mampu untuk menghentikan terjadinya ovulasi. 4. Implan. Implan adalah alat kontrasepsi yang berbentuk seperti korek api yang berfungsi untuk mencegah kehamilan selama 3 tahun. 5. IUD. IUD berbahan plastik dan berbentuk menyerupai huruf T yang diletakkan dalam rahim. 6. KB permanen. Pada pria dilakukan dengan cara vasektomi dan pada wanita dilakukan dengan cara tubektomi atau pengikatan tuba falopi. Materi kedua, bayi tabung. Bayi tabung adalah istilah yang digunakan untuk bayi yang didapat dari proses pembuahan sel telur oleh sperma di laboratorium alias in vitro fertilization atau IVF. Dengan kata lain, sel telur yang dibuahi oleh sperma di luar tubuh. Metode bayi tabung ini adalah metode yang paling efektif untuk mendapatkan kehamilan dan dilakukan oleh seorang ibu yang sulit untuk hamil. Prosedur bayi tabung. Terdapat beberapa cara atau langkah-langkah dalam melakukan proses bayi tabung. Di antaranya, 1. Stimulasi atau ovulasi super. Pada langkah pertama ini, wanita diberi obat kesuburan untuk meningkatkan produksi sel telur. Kedua, pengambilan telur. Pengambilan telur atau yang disebut aspirasi folikular dilakukan untuk mengeluarkan sel telur dari tubuh. 3. Aseminasi dan fertilisasi. Inseminasi adalah percampuran sperma dan sel telur, sedangkan fertilisasi adalah proses pembuahan sperma pada sel telur. 4. Kultur embrio.
Setelah pembuahan terjadi, sel telur akan mengalami pembelahan yang menjadi embrio. 5. Transfer embrio. Embrio ditempatkan ke dalam rahim wanita 3 sampai 5 hari setelah pembuahan. Sebelum melakukan program bayi tabung, harus melakukan beberapa pemeriksaan, seperti pengujian cadangan ovarium, analisis air mani, screening penyakit menular, praktek transfer embrio, dan pemeriksaan rahim. Terdapat beberapa faktor risiko pada bayi tabung, di antaranya kehamilan ganda, persalinan prematur, dan berat lahir rendah, sindrom hiperstimulasi ovarium, keguguran, kehamilan ektopik, dan cacat lahir. Materi ketiga yaitu cloning. Cloning berasal dari bahasa Inggris, cloning, yang berarti suatu usaha untuk menciptakan duplikat suatu organisme melalui proses aseksual. Cloning mengarah pada kemajuan dunia kedokteran, serta bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan, diagnostik, dan terapi. Banyak ilmuwan yang setuju dan tidak setuju dengan adanya cloning, terutama pada manusia. Cloning sendiri terdiri dari 3 macam. 1. Cloning pada hewan, yaitu proses produksi organisme yang diambil dari sel organisme induk sehingga menghasilkan keturunan yang secara genetik identik atau sama. Contoh, domba yang diberi nama Dolly, kucing yang diberi nama Garlic. 2. Cloning pada tumbuhan. Cloning pada tumbuhan yaitu mencangkok atau menyetek tanaman untuk mendapatkan tanaman yang memiliki sifat persis dengan induknya. Contoh, mencangkok pohon mangga dan menyetek pohon singkong. 3. Cloning pada manusia. Cloning terhadap manusia sudah banyak menimbulkan kontroversi sejak beberapa tahun lalu hingga sekarang. Pemimpin agama negara menyatakan bahwa cloning tidak etis untuk diterapkan pada manusia, karena itu bisa menimbulkan pro dan kontra. Contoh, bayi perempuan dari pasangan lesbian berkewarganegaraan Belanda yang menjadi bayi pertama itu lahir 8 hari setelah manusia pertama hasil cloning yang diberi nama Eve dilahirkan di Amerika Serikat. Cloning memiliki dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif dari cloning yaitu cloning menjadi pilihan untuk menyelamatkan genetik yang hilang dari hewan yang mati secara teratur. 2. Resipien transfer embrio tidak dibatasi waktu dan tempat. Embrio dapat disimpan dengan waktu yang lama. 2. Dampak negatif. Dampak negatif dari cloning terdiri dari keterbatasan resipien menerima embrio. Jika tidak ada recording terhadap penggunaan, embrio dapat menjadi inbreeding pada keturunan. Muncul pewarisan sifat mitokondria dan modifikasi epigenetik yang tidak diharapkan dan disebabkan oleh prosedur cloning. Materi keempat, inseminasi buatan. Inseminasi buatan adalah prosedur medis untuk mengatasi masalah kesuburan atau infertilitas. Inseminasi ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah sperma yang dapat mencapai saluran indung telur atau tuba falopi sehingga terjadi kehamilan. Inseminasi buatan dilakukan dengan menempatkan sperma langsung ke dalam rahim dengan menggunakan kateter kecil. Keberhasilan inseminasi meningkat jika dilakukan tidak hanya 1 kali, tetapi berkali-kali.
Sebelum melakukan inseminasi, dokter akan melakukan beberapa pemeriksaan seperti foto ronsen dan USG. Prosedur inseminasi hanya berlangsung selama kurang lebih 10 menit. Prosedur inseminasi. 1. Pasien diminta untuk berbaring di tempat tidur. 2. Ambil spekulum untuk melebarkan vagina. 3. Masukkan kateter yang berisi sperma ke dalam vagina menuju rahim. 4. Semprotkan sperma ke dekat tuba falopi. 5. Minta pasien untuk tetap berbaring beberapa saat. 6. Lepaskan kateter dan spekulum. Prosedur inseminasi ini tidak menimbulkan rasa sakit, tetapi bisa menyebabkan kram perut dan juga perdarahan ringan. Komplikasi inseminasi buatan. Terdapat beberapa komplikasi yang terjadi setelah melakukan inseminasi buatan, seperti infeksi, perdarahan pada vagina, kehamilan ganda, dan ovarian hyperstimulation syndrome atau OHSS. Materi kelima yaitu aborsi. Aborsi adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk mengakhiri masa kehamilan atau pengguguran kandungan dengan cara mengeluarkan janin atau embrio sebelum memiliki kemampuan untuk bertahan hidup di luar rahim. Aborsi dapat terjadi secara spontan atau tidak sengaja yang disebut dengan keguguran. Sedangkan aborsi yang terjadi secara sengaja disebut dengan aborsi induksi atau abortus provocatus. Pengertian aborsi menurut beberapa ahli. 1. H. Holmer. Menurut H. Holmer, aborsi adalah terputusnya kehamilan sebelum minggu ke-16, di mana proses plasentasi belum selesai. 2. Marjorie Jeffcoat. Menurut Marjorie Jeffcoat, aborsi adalah pengeluaran dari hasil konsepsi sebelum usia kehamilan 28 minggu, yaitu fetus belum viable by law. 3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Menurut KUHP, aborsi adalah pengeluaran hasil konsepsi pada setiap stadium perkembangannya sebelum masa kehamilan yang lengkap tercapai, yaitu 38-40 minggu. Jenis-jenis aborsi ada 2, yaitu 1. Spontaneous abortion disebut sebagai aborsi spontan, yaitu terjadinya keguguran kandungan yang disebabkan oleh trauma kecelakaan atau secara alamiah atau tidak sengaja. Kedua, induced abortion merupakan pengguguran kandungan secara disengaja. Aborsi jenis ini memiliki beberapa tipe, antara lain A. Therapeutic abortion, tindakan aborsi karena kehamilan mengancam kesehatan jasmani dan rohani sang ibu. Contoh hamil karena pemerkosaan. B. Eugenic abortion, tindakan aborsi karena diketahui kondisi janin cacat. C. Elective abortion, tindakan aborsi karena berbagai alasan. Faktor dilakukannya aborsi. Aborsi dilakukan karena beberapa faktor, antara lain 1. Faktor janin. Kondisi janin yang mengalami kelainan dalam kandungan yang dianggap akan menyiksa hidup sang anak jika dia tetap dilahirkan. Pada faktor ini menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya aborsi. Kedua, faktor kesehatan ibu hamil. Seorang ibu hamil yang memiliki penyakit berbahaya menjadi salah satu alasan dilakukannya abortus. Ketiga, faktor lain yang dimaksud seperti faktor ekonomi, faktor
psikologis, faktor hamil karena pemerkosaan, dan lain sebagainya. Dampak melakukan aborsi ada bermacam-macam seperti perdarahan vagina berat, infeksi, sepsis, endometritis, dan infeksi peradangan panggul. Materi terakhir atau materi keenam adalah eutanasia. Eutanasia adalah tindakan mengakhiri hidup seseorang secara sengaja untuk menghilangkan penderitaannya. Eutanasia dilakukan pada kasus tertentu, misal pada seseorang yang memiliki penyakit yang sudah tidak dapat disembuhkan. Perlu diketahui bahwa eutanasia diminta oleh pasien atau keluarga sendiri. Jenis-jenis eutanasia. Eutanasia memiliki beberapa jenis, yaitu 1. Eutanasia sukarela. Eutanasia sukarela yaitu eutanasia yang diminta oleh pasien dengan penuh kesadaran dan dalam kondisi kejiwaan yang sehat. Kedua, eutanasia non-sukarela, yaitu eutanasia non-sukarela umumnya dilakukan saat pasien tidak sadarkan diri atau berada dalam kondisi vegetatif atau koma. 3. Eutanasia pasif. Eutanasia yang dilakukan oleh dokter dengan cara mengurangi atau membatasi pengobatan yang menopang hidup pasien agar pasien dapat meninggal lebih cepat, seperti pelepasan alat ventilator pada pasien yang koma. 4. Assisted suicide atau Physician Assisted Suicide atau PAS. Dilakukan jika dokter secara sadar mengakhiri hidup pasien yang didiagnosis sakit parah dan merasa sangat menderita. Di Indonesia, eutanasia masih tergolong ilegal atau tidak boleh dilakukan karena melanggar undang-undang dan juga agama. Larangan mengenai eutanasia di Indonesia secara tidak langsung disebutkan dalam Kitab Hukum Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP pasal 344. Sementara dari sisi medis, keterlibatan dokter dalam eutanasia diatur dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia atau Kodeki pasal 11 tentang pelindung kehidupan. Sekian materi yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.